Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Kalau saya ngomong MAI, jawabannya sejahtera. Oke, kita coba MAI. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini akan memberikan sebuah informasi. Informasi yang sangat luar biasa bagi saya. Informasi yang akan mampu merubah perekonomian Anda semuanya. Informasi ini silahkan Anda cermati. Kalau menurut Anda bagus, silahkan Anda ambil, sikapi dengan positif. Tapi kalau informasi ini menurut Anda tidak ada manfaatnya dan tidak berguna, silahkan Anda buang jauh. Anggap saja hari ini Anda datang ke sini bisa kenalan sama orang yang diterman dari Pak ini. Informasinya apa? Informasinya perkembangan ilmu cari duit atau perkembangan ilmu cari uang. Sebelumnya saya kepengen tanya, apakah uang penting Bapak Ibu? Apakah duit penting Bapak Ibu? Sama seperti saya. Walaupun uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Mengapa uang ini penting? Karena hasil riset Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa pernah melakukan sebuah penelitian di seluruh penjuru dunia. Penelitiannya adalah bagaimana cara manusia ini mempertahankan hidupnya. Ternyata cara manusia mempertahankan hidupnya 90% bergantung dengan uang dan 10% bergantung dengan alam. Ada orang-orang di Indonesia ini yang cara hidupnya masih bergantung dengan alam, seperti kayak suku Jawa Timur di Lembah Bali, Papua sana. Gambar uang berubah, nggak tahu, nggak masalah, karena kalau lapar masuk hutan, keluar sudah kenyang. Tidur nggak usah di rumah, di atas pohon bisa. Kalau perlu nggak usah pakai baju, ya nggak masalah. Pertanyaannya, kira-kira Anda ini cara hidupnya masuk yang 90% atau yang 10%? Kelihatan dari wajahnya ini sudah kelihatan. Orang-orang ini mohon maaf tadi disuruh senyum ini, kok senyumnya tidak ada ini. Jajar ini benar masuk dalam yang 10% ini. Karena orang-orang yang hidupnya 90% bergantung dengan uang, senyumnya hanya ada dua. Satu senyum perjuangan, yang kedua senyum merdeka. Kalau senyum perjuangan itu cirinya uangnya kalau dikeluarkan dari sana gambarnya pati murah yang tebal. Jadi berjuang terus. Jadi susah hidupnya ini. Tapi kalau senyum merdeka, uangnya kalau dikeluarkan dari sana itu satu gembok gambarnya Soekarno Hatta dan teks proklamasi. Ini. Karena uang ini penting. Cara mencari uang di seluruh dunia adalah manusia menggunakan pikirannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang? Teori mencari uang berkembang di seluruh dunia. Bahkan menurut Profesor Dr. Samuel Huntington, ada 16 juta cara orang untuk bisa mendapatkan uang. Jadi kalau benar kepengen dapat uang, caranya jangan 16 juta. Nggak usah susah. Baik itu cara halal, cara haram, apapun caranya ada 16 juta. Anda bisa dapat uang. Hanya 16 juta cara ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang paling banyak diminati orang, yaitu kelompok bangsawan atau bangsawan, pegawai, buruh, karyawan, dan seterusnya. Kelompok ini di seluruh dunia paling banyak diminati. Tapi kalau cara mencari uang kita ini menggunakan cara ini, kata Profesor Dr. Samuel Huntington, kita tidak bisa sukses atau sulit untuk bisa kaya. Karena ada istilah limited and time to be paid. Waktunya ditentukan, bayarannya dipas. Anda jadi pegawai negeri contoh, atau jadi karyawan perusahaan. Kalau 1 bulan gajian Anda 3 juta, Anda butuh uang 10 juta terus tidak mau pulang dari kantor, tidur di kantor, ngadep pimpinan untuk minta 10 juta tidak bakalan dikasih. Karena waktunya ditentukan, bayarannya sudah dipas. Ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok jasa, seperti kayak ini, percetakan,
salon rental mobil, bengkel, tukang jahit dan lain sebagainya. Kelompok ini pun juga sulit kita untuk bisa cepat sukses dan bisa kaya, karena ada istilah dapatnya uang nunggu kalau ada orang yang pakai. Kalau tidak ada orang yang pakai, dia tidak dapat duit, dia tidak dapat pendapatan. Jadi dalam kata lain, pendapatannya selalu tergantung pada orang lain. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah kelompok karya. Nah, kalau kelompok karya ini malah bisa mengantarkan kita untuk sukses dan kaya. Hanya cara ini membutuhkan modal yang sangat besar dan waktu yang panjang, seperti kayak pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain-lain. Jadi cara mendapatkannya ini butuh modal yang besar, prosesnya juga panjang. Ini ada kelompok yang keempat, di mana kelompok ini mendorong kita untuk cepat sukses dan cepat kaya, yaitu kelompok niaga. Karena dalam perniagaan ini waktu, pendapatan, semuanya kita bebas. Kita kepengen dagang 1 kali 24 jam, dagang terus, nggak ada yang larang. Betul tidak Bapak Ibu? Kita jam 12 malam dagang, ada yang larang nggak? Jadi bebas. Ini sehingga kalau panjenengan semuanya ini mungkin saat sekarang duitnya belum banyak atau masih kekurangan uang, jangan-jangan Anda salah cara mencari duitnya, lewatnya sistemnya yang salah. Ya, niaga atau perdagangan Bapak Ibu di seluruh dunia ini dibagi dengan 2 model. Ada sistem niaga atau sistem dagang yang menggunakan rumus hitungan deret hitung, dan yang kedua adalah menggunakan rumus deret ukur. Ini dimanapun di belahan dunia ini model dagang hanya ada 2 ini. Satu model dagang yang menggunakan rumus deret hitung, yang kedua yang menggunakan rumus deret ukur. Kalau sistem rumus deret hitung ini namanya sistem perdagangan konvensional atau sistem dagang orang per orang. Bahasa Arabnya munfarid. Itu hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini sistem perniagaan umum, hitungan matematika sekolah. Kalau sistem dagang deret ukur, rumus hitungannya adalah rumus hitung kelipatan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Ini disebut sistem dagang atau sistem niaga jamaah atau gotong royong Bapak Ibu. Kalau sistem deret hitung ini pertama kali di dunia ada pada abad 16 sebelum Masehi, 1600 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Ini sistem dagang deret hitung atau sistem dagang konvensional, dikembangkan oleh orang yang bernama Fibri. Sebelum beliau lahir tidak ada dagang, adanya barter, tukar barang dengan barang. Kalau sistem deret ukur ini dikembangkan pada abad keempat Masehi oleh Malik bin Dinar. Ini perbedaannya seperti itu. Saya akan memperkenalkan sebuah perusahaan. Perusahaan ini bergerak di bidang sebuah perdagangan yang menggunakan rumus deret ukur atau sistem dagang jamaah. Nah, sistem dagang deret ukur ini model karakternya ada 4. Pertama, sistem model karakter multi level marketing. Biasanya ada penggandaan ulang, pakai tutup poin dan lain sebagainya. Produknya biasanya lebih mahal dengan harga pasar. Terus ada yang karakter direct selling, hampir sama dengan multi level marketing. Ada juga karakternya Prancis, seperti kayak Indomaret, Alfamart, KFC, McD dan lain sebagainya. Ada yang keempat namanya customer referral product. Ada yang mengatakan customer referral program, seperti itu. Saya mengenalkan sebuah perusahaan yang bernama PT Multi Agen Indonesia Sejahtera. Perusahaan ini bergerak di bidang jual beli mobil via online dan biro jasa
pemberangkatan umroh dan haji plus. Berkantor pusat di Indramayu, tepatnya di Jalan Pantura, KM 60, Sumur Agung, Patrol Indramayu. Perusahaan ini menjual mobil dengan 3 cara. Ada cara, ini visi-misi perusahaan. Next. 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 Internasional. Pertama adalah secara cash. Kalau secara cash, prosedur, harga semuanya sama dengan Anda beli di showroom. Cashback semuanya sama, persyaratan semuanya sama, harga semuanya sama. Yang membedakan kalau beli di kita, Anda akan dilindungi oleh asuransi personal accident atau kecelakaan diri seumur hidup. Ini yang membedakan. Jadi kalau Anda naik mobil Anda terjadi kecelakaan, walaupun tidak kita inginkan, kita akan ada perlindungan asuransi. Kalau cara yang kedua adalah cara pembelian kredit. Kalau cara pembelian kredit sama prosedurnya, syarat semuanya, harga, cashback semuanya sama dengan showroom. Juga kita dilindungi oleh asuransi personal accident. Ya, ada cara yang ketiga, di mana cara ini showroom manapun tidak ada. Yang ada hanya di PT Multi Agen Indonesia Jabra, yaitu cara pembelian yang dibayar pakai tenaga. Bapak, apakah bisa beli mobil dibayar pakai tenaga? Kalau Anda mohon maaf tidak punya, karena mengapa kita mengadakan program dibayar pakai tenaga? Hasil survei kami di lapangan, kalau kita menawarkan mobil pada siapapun, kepada masyarakat umum, apakah Anda ingin punya mobil? Semuanya kepingin. Apakah Anda kepingin punya mobil baru? Tidak ada orang yang tidak ingin. Hanya permasalahannya, yang kuat beli secara cash ini hanya 5%. Yang kuat beli secara kredit ini 10%. Yang Bapak Ibu semuanya ini, ada orang yang kepengen punya mobil, tapi dia tidak mampu beli secara cash dan tidak mampu beli secara kredit. Maka kita bahkan yang lebih parah lagi, dia tidak tahu caranya. Ini tidak mampu beli cash, tidak mampu kredit, tidak mampu. Caranya untuk punya mobil kadang tidak bisa malah. Maka kita tunjukkan dengan program dibayar pakai tenaga. Kalau tenaga kira-kira semuanya punya enggak? Ya. Kalau uang mungkin cash ada yang tidak punya. Tapi kalau tenaga semuanya punya. Sehingga kalau Anda tidak punya uang, masih punya tenaga, tenaga punya enggak? Ya. Jadi berjalan Anda lewat Multi Agen Indonesia Jabra akan masih tetap punya mobil. Perusahaan membuka program namanya program Sales Plus. Syarat mengikuti program ini, pertama Anda harus punya nomor KTP. Kedua, Anda harus punya nomor rekening bank. Pak, saya punya nomor rekening apa? Nomor rekening listrik, tidak boleh. Syaratnya harus nomor rekening bank. Di antara 4 bank, BNI, BCA atau Bank Mandiri. Mulai tanggal 1 Juni nanti, Anda tidak usah punya rekening, secara otomatis perusahaan akan membukakan rekening Bank Syariah Mandiri untuk Anda. Terus yang ketiga, Anda harus punya nomor HP. Nomornya saja tidak masalah, punya pinjam teman. Jangan ngisi-ngisi nih, nomor sudah HP sudah pinjam, pulsanya minta. Nah ini melawan teman ini. Yang keempat, Anda harus punya ahli. Yang kelima, Anda harus beli mobil dengan cara inden.
Ini. Berapa indenya? Indenya sebesar 3.500.000. Jadi nanti dengan mengisi nota pesanan surat pemesanan kendaraan dengan mentransfer uang, sekali lagi mentransfer uang, jangan dititipkan pada siapapun karena perusahaan tidak akan bertanggung jawab, langsung transfer ke rekening PT Multi Agen Indonesia Sejahtera dengan nomor rekening Bank Mandiri sekian. Ini setelah dengan mentransfer uang, apa yang dengan dapatkan? Pertama nanti dengan akan dapat map ID card. Per tanggal 1 Juli nanti ID-nya sekaligus ATM Mandiri Syariah. Ini. Terus yang kedua dengan dapat jaminan insurans personal accident dari AIG. Ini. Di mana Anda bisa melakukan klaim kalau terjadi kecelakaan sampai meninggal dunia 100 juta, cacat tetap bisa sampai 125 juta, dan atau kalau Anda rawat inap maksimal karena kecelakaan maksimal 10 juta per tahun. Ini. Terus Anda akan mendapatkan surat pemesanan kendaraan atau SPK bermaterai berkekuatan hukum tetap atas nama PT Multi Agen Indonesia Sejahtera. Di mana SPK ini fungsinya adalah mengurangi harga di saat pelunasan. Ketika Anda melunasi mobil nanti, contoh pesanan Anda mobil Adia harganya 100 juta, sudah Anda DP 3.500.000, ketika melunasi nanti tinggal bayar kekurangannya 96.500.000. Ini berarti yang sangat luar biasa. Siapapun orang yang beli di perusahaan Multi Agen Indonesia Sejahtera, baik itu cash, baik itu kredit, baik itu yang mau dibayar pakai tenaga, pertama akan dapat perlindungan nasional, yang kedua akan dapat hadiah bonus hak usaha. Ini dengan hak usaha itu kalau Anda jalankan, perusahaan akan memberikan beberapa komisi. Kalau Anda bisa menjual produk mobil, nanti di situ Anda akan dapat beberapa komisi penjualan. Atau Anda bisa menjual produk perusahaan haji dan umroh, Anda akan dapat komisi sebesar 200 US dollar. Ini kalau sekarang setara dengan 2.600.000 kurang lebihnya. Ini. Terus nanti Anda akan dapat buku panduan menjalankan program sales post. Nah, kalau pekerjaan ini Anda jalankan, perusahaan akan memberikan beberapa komisi. Komisi yang pertama yaitu komisi sales atau komisi penjualan langsung sebesar 100 juta rupiah per satu kali transaksi mobil. Baik si pembeli itu beli cash, atau pembeli itu beli kredit, atau pembeli itu mau beli dibayar pakai tenaga. Per satu transaksi Anda akan mendapatkan komisi sales sebesar atau komisi sponsor sebesar 1 juta. Contoh, Anda jual pada Budi. Budi ini baik beli cash maupun Budi beli kredit maupun Budi ini beli barang indeks DP 3.500.000, maka Anda hari itu juga kalau pentransferan kurang dari jam 12, maka nanti jam 3 minimal paling cepat Anda akan terima transferan ke rekening Anda langsung dari perusahaan. Contoh yang kedua, Anda jual pada Andi, sama, katakanlah Andi ini beli cash, Anda pun juga akan dapat komisi sponsor sebesar 1 juta, nanti langsung masuk ke rekening Anda. Tapi kalau Anda bisa jual lebih dari 2, maka harus dibantukan di bawahnya Budi atau dibantukan di bawahnya Andi. Komisi sponsornya nanti masuk ke rekening Anda, bukan masuk ke orang yang Anda bantu. Seperti itu. Berarti kalau Anda sponsor 3 orang, ya dapat 3 juta.
Kalau 10 orang bisa melakukan transaksi penjualan, ya 10 juta. Ini dikatakan komisi harian, Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah komisi level. Kalau komisi level ini adalah komisi yang diberikan ketika terjadi penjualan mobil, satu di grup kiri atau satu di grup kanan, baru bayar inden maupun lunas. Jika terjadi transaksi satu kiri satu kanan di level itu, maka Anda dapat komisi level sebesar 1 juta rupiah. Contoh, Anda jual pada Andi dan jual pada Budi, selain Anda dapat komisi sponsor, Anda akan dapat komisi level 1 juta. Ketika Budi jual pada satu orang, Andi juga jual pada satu orang, walaupun Anda tidak jualan, maka di level itu Anda pun juga akan dapat 1 juta rupiah. Ini terus ke bawah, setiap terjadi level, maka akan terjadi komisi 1 juta rupiah. Nah, komisi ini akan ditransfer ke rekening Anda hari berikutnya. Hari ini dapat level, maka terjadi level, maka besok akan ditransfer ke rekening Anda. Terus tanpa ada batasan flash out. Yang ketiga adalah komisi royalti distributor atau komisi periklanan. Sebesar 500.000 adalah komisi yang diberikan ketika Anda berhasil membantu sales force yang Anda sponsori mendapat komisi rank 2 atau terjadi level, maka Anda akan dapat royalti dari orang yang Anda sponsori sebesar 50% dari komisi levelnya orang yang Anda sponsori. Contoh, Anda mensponsori Budi, Budi terjadi level, ada satu kanan satu kiri di bawah Budi, Budi terima level 1 juta, Anda akan dapat royalti dari Budi sebesar 500.000. Setiap Budi terjadi level, maka Anda akan terima royalti sebesar 50% dari royalti dari levelnya Budi. Dan ini pun juga tanpa batas. Untuk komisi royalti ini diberikan ke perusahaan kepada Anda 1 minggu sekali. Tutup buku hari Sabtu, nanti Senin sudah masuk ke rekening Anda. Ini namanya komisi mingguan. Ada lagi namanya komisi prestasi atau komisi reward sebesar 100 juta rupiah. Jika terjadi akumulasi transaksi di grup kanan Anda 100, grup kiri Anda 100, tanpa ada batasan waktu, baik itu Anda kenal maupun Anda tidak kenal, yang penting jumlahnya sudah mencapai 100 transaksi kanan, 100 transaksi kiri, maka Anda akan terima reward sebesar 100 juta rupiah. Total komisi dipotong perusahaan 20% total komisi. Jadi kalau Anda terima 1 juta, dipotong 20% yang masuk ke rekening Anda tinggal 800. Khusus untuk komisi sponsor, perusahaan menganggarkan 100.000 untuk insurance, di mana seterusnya akan dibiayai oleh perusahaan. Jadi khusus untuk komisi sponsor kita terima hanya 700.000. Ini. Nah, dari potongan perusahaan yang 10% ini, yang 20% ini, 10% adalah keuntungan perusahaan. 5% adalah fee manager. Yang 5% adalah beban biaya administrasi. Berarti kalau potongan 20% itu nilainya 700.000, 350.000 ini adalah keuntungan perusahaan. 175.000 adalah beban biaya administrasi, 175.000 adalah fee untuk manajer sebagai komisi passive income.
Dari 10% keuntungan perusahaan, perusahaan akan mengalokasikan 5% dijadikan dana cadangan sosial, 15% sebagai dana cadangan sosial. Ini syarat. Jadi keuntungan perusahaan yang 10% nanti dibikin 100%, dipotong 15% untuk dana cadangan sosial. Dana cadangan sosial ini akan diberikan oleh perusahaan kepada semua anggota sales kita, siapapun anggota sales kita yang dalam menjalankan bisnisnya ini dia belum berhasil, sudah keburu mati bukan karena kecelakaan, maka perusahaan akan memberikan santunan kematian yang meninggal bukan karena kecelakaan sebesar 3.500.000 kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, apakah ketika saya nanti ikut berbisnis dengan PT Multi Agen Indonesia Sejahtera, uang saya bisa kembali, Pak? Bisa 100%. Kapan, Pak? Saat Anda nanti mati. Tinggal kepingin mati kapan? Kalau Anda mati besok, kita kembalikan besok. Kalau 50 tahun jangan datang, ya nunggu 50 tahun jangan datang. Itu Bapak Ibu. Demikian adalah sebuah sistem bisnis yang kita tawarkan kepada perusahaan, kepada Anda semuanya. Nah terus kapan kita kira dengan kita menggunakan tenaga ini bisa mendapatkan mobil, Bapak Ibu? Ini ilustrasinya adalah jika Anda, mohon maaf, menjadi anggota sales PT Multi Agen Indonesia Sejahtera, bisa menjual 2 unit dalam 1 bulan. 1 bulan Anda bisa menjual 2 unit, baik itu cash, kredit, ataupun inden. Dan Anda duplikasikan ke bawah di tim Anda, juga duplikasikan 1 bulan, maka akan terjadi perhitungan seperti rumus dari turun. Bulan pertama 2, bulan kedua 2, orang jual pada 2, maka menjadi 4. Bulan ketiga 4 orang jual 2 menjadi 8. Bulan keempat 4 orang jual 2 menjadi 16. Bulan kelima menjadi 32, bulan ke-6 menjadi 64, bulan ke-7 menjadi 128. Di bulan ke-7 nanti Anda akan sudah bisa terima mobil buka bungkus rias, masih ada tulisannya tidak pakai kredit, Bapak Ibu. Ini kalau 1 bulan 2, kalau 1 minggu 2 berapa minggu kira-kira, Bapak Ibu? Kalau Anda yang 1 hari 2, maka 7 hari Anda akan punya mobil. Ini dihitung berdasarkan rumus matematika, hukumnya eksak pasti. Jadi tidak pakai insya Allah lagi. Kalau Anda bisa jual 2 dan Anda duplikasikan ke bawah 2, maka dalam waktu 7 bulan atau 7 minggu atau 7 hari Anda akan bisa terima mobil, tidak harus mengeluarkan uang, tapi cukup bayar pakai tenaga. Bapak Ibu yang saya hormati, konsep bisnis PT Multi Agen Indonesia Sejahtera ini kita rancang untuk menyiapkan kepada siapapun yang mau menggunakan kesempatan ini, peluang ini, untuk bisa mencetak pendapatan yang sangat luar biasa, untuk bisa mengantarkan Anda cepat sukses dan cepat kaya, Bapak Ibu. Karena apa? Sistem yang kita tawarkan kepada Anda semua, saya katakan sudah hampir sempurna. Kalau saya katakan sempurna, belum, karena ini masih bikinan manusia. Mengapa saya katakan hampir sempurna? Karena satu pekerjaan memberikan 4 pendapatan, Bapak Ibu. Ada pendapatan harian dari komisi sponsor. Hari ini Anda melakukan transaksi penjualan, menawarkan pada orang, tawari tentang mobil, tawari tentang umroh. Ternyata mohon maaf, Anda datang ke pasar, datang ke alun-alun, datang ke terminal, ada orang yang mau melakukan transaksi penjualan kepada Anda, maka hari itu juga Anda akan terima sponsor dari perusahaan bersih masuk ke rekening Anda 700.000. Hari itu juga. Berarti kalau Anda keluar, mohon maaf, lihat orang jalan itu, punggungnya sudah ada tulisannya 700.000 semuanya. Tinggal bagaimana Anda mencairkan. Terus yang kedua, kalau terjadi labo,
satu kanan satu kiri di level itu, besoknya lagi Anda akan terima, mohon maaf, 1 juta potong 20%. Ada pendapatan harian, ada pendapatan mingguan. Dari apa? Dari komisi royalti. Ketika terjadi royalti, hari Sabtu Anda terjadi royalti, Minggu Senin Anda sudah terima komisi. Ada pendapatan bulanan dari apa? Dari fee manager Bapak Ibu. Dengan angka 175.000 diserahkan kali jenjang karir manajer yang ada Bapak Ibu. Ini jenjang karirnya. Nah, kalau Anda terjadi reward 100 kiri 100 kanan oleh perusahaan, Anda akan diangkat menjadi manajer. Anda akan terima komisi sebesar 60.000 per aplikasi Bapak Ibu. Kalau Anda bisa mengantarkan orang di bawah Anda menjadi satu orang manajer kiri dan satu orang manajer kanan, maka Anda akan naik tingkat menjadi senior manager dan akan dapat komisi sebesar 50.000 per aplikasi Bapak Ibu. Kalau Anda bisa mengantarkan satu orang senior manager kiri dan satu orang senior manager kanan, Anda akan naik tingkat menjadi eksekutif manager, terima komisi sebesar 40.000 per aplikasi. Kalau terjadi di bawah Anda ada eksekutif manager kiri dan eksekutif manager kanan, Anda akan naik tingkat menjadi general manager, mendapat komisi 30.000 per aplikasi. Kalau ada satu general manager kiri dan satu general manager kanan, Anda akan terima naik tingkat menjadi direktur, mendapat komisi 20.000 per aplikasi. Kalau ada satu orang direktur kiri dan satu orang direktur kanan, naik tingkat menjadi managing direktur, komisi 20.000 per aplikasi. Ini yang luar biasa yang terakhir. Kalau di grup Anda satu kiri ada seorang managing direktur dan satu kanan Anda punya managing direktur, maka Anda akan menjadi seorang presiden direktur dan akan mendapat komisi dari perusahaan sebesar 100 juta per bulan. Ini adalah sebuah peluang bisnis yang sangat luar biasa. Saya katakan, ada pendapatan harian, ada pendapatan bulanan, mingguan, ada pendapatan bulanan, yang terakhir ada pendapatan tabungan. Ketika terjadi reward 100 kiri 100 kanan, ludah 100 juta potong 20% masuk ke rekening Anda. Ini. Jadi kalau Anda mohon maaf, kerja 1 hari, pendapatan harian habis, dapat komisi mingguan habis, bulanan habis, masih ada tabungan reward 80 juta Bapak Ibu. Anda masih bisa mendapatkan ayah. Kalau habis sekalian, ngemut kabel listrik lain. Masa hariannya habis, mingguannya habis, bulannya habis, tabungannya dihabiskan lagi. Mati lah ini. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, jika Anda selama ini belum punya sebuah usaha, atau jika Anda selama ini pekerjaan Anda belum bisa Anda banggakan untuk membahagiakan orang-orang yang Anda cintai, belum bisa memenuhi kebutuhan Anda untuk hidup yang layak, kehidupan ekonomi Anda masih morat-marit, bahkan mungkin hari ini Anda masih terbelenggu dengan lilitan hutang Bapak Ibu. Siapa tahu teori yang ada, yang dimiliki oleh PT Multi Agen Indonesia Sejahtera ini mampu mengantarkan Anda untuk terlepas dari itu semuanya. Karena sebuah prinsip bisnis ini seperti ini, yang namanya bisnis itu teori memindahkan uang dari saku orang lain ke saku kita bagi seorang muslim yang tidak melanggar hukum negara dan tidak melanggar hukum agama.
Pertanyaannya, kalau ada sebuah teori yang mudah dengan yang sulit, Anda pilih mana Bapak Ibu? Kalau ada yang ribet dengan yang simpel, pilih mana? Kalau ada yang cepat dapat duit dengan yang lama dapat duit, pilih mana? Kalau ada yang pendapatannya besar dengan yang pendapatannya kecil, pilih mana? Normal. Anda semuanya, aku sampai Anda semuanya. Teori yang dimiliki oleh PT Multi Agen Indonesia Sejahtera ini mudah, simpel, pendapatannya cepat, dan nilainya sangat besar sekali. Maka dari itu, siapa tahu usaha lewat PT Multi Agen Indonesia Sejahtera ini adalah merupakan jawaban atas doa panjenengan kepada Allah selama ini. Siapa tahu lewat cara ini Anda akan dimudahkan jalan Anda untuk memperoleh kesuksesan dan memperoleh kemakmuran di bawah payung kebesaran PT Multi Agen Indonesia Sejahtera. Saya sekian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Soleh, izinkan kami meminta pada Bang Soleh untuk sekedar cerita, Bang, kepada kami semua para presenter yang hari ini sedang dilatih di sini. Mohon Bang Soleh untuk cerita, pertama dari latar belakang Bang Soleh, nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana, profesinya apa. Monggo, Bang. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Komarudin Soleh, biasa dipanggil Bang Soleh aja nama teman-teman. Alamat saya di Kudus, tepatnya di Desa Ngebado, Bayi Kudus, Kecamatan Bayi, Indonesia Raya, lengkap gitu. Oke, saya tidak bisa memberi motivasi apapun sebenarnya. Di sini saya juga kaget, tiba-tiba dipanggil, wah, ini gimana? Deg-degan, baru pertama kali tampil di depan leader itu yang luar biasa sekali. Oke, di sini hanya saya sedikit cerita tentang keseharian saya dulu waktu sebelum saya mengenal apa itu sih yang namanya bisnis network, apa itu bisnis jaringan, apa itu bisnis marketing, entah apalah itu orang menyebutnya. Saya dulu sejak kecil memang saya mempunyai sebuah, kalau menurut saya ini adalah kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Meskipun dengan keterbatasan yang saya miliki, tapi saya alhamdulillah banyak sekali mengenal orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya semangat, orang yang punya tujuan, punya impian. Disitulah saya termotivasi dari mereka, sehingga saya ini ingin bangkit. Saat yang biasa saya dulu mengeluh, sekarang no ngeluh, yes semangat. Itulah sekarang motivasi saya. Kan Bapak Ibu di belakang, kelihatan ya? Oke. Wah, tambah tinggi, tambah berdinding ya. Panggung kehormatan ini, Bang. Oke, sedikit cerita tentang saya. Saya dulu memang sejak kecil saya akui banyak sekali menyusahkan orang tua saya terutama ya, yang memperjuangkan saya hingga saya sampai saat ini masih bisa diberi nafas dan masih bisa mengenal orang-orang yang punya semangat seperti ada kalian semua ini ya. Memang dulu dari kecil saya itu divonis terkena polio. Dari ya saya tidak bisa menyalahkan orang tua saya ya, memang dulu kan zaman dulu orang tua saya itu kurang berpengalaman, jadi
pada saat saya itu sakit panas, ya, kira-kira umur 5 bulan 6 bulanan itu saya bukan diimunisasi tapi disuntik. Nah, sejak kejadian saat itulah menjadi sebuah kesalahan yang memang nggak disadari. Ya maksud dari orang tua saya memang untuk menyembuhkan, karena memang saya anak laki-laki yang namanya anak sakit kan kepengen sembuh, gimana caranya biar anaknya sembuh gimana. Tapi dulu kesalahan memang waktu itu kan, kalau menurut pengalaman dari teman-teman yang tahu tentang ilmu medis, kalau anak di bawah, anak balita lah katakanlah, kalau misalkan saya itu jangan sampai disuntik. Nanti kebanyakan sekali yang berakibat fatal. Karena bukan hanya saya saja, tetangga saya sendiri pun kesalahannya sama. Waduh, tapi alhamdulillah yang tetangga saya itu sebelah yang tidak normal. Kalau saya kan dua-duanya. Itu membuat orang tua saya kadang merasa besar, tapi ya saya buktikan bahwa mereka nggak perlu menyesal, mereka nggak perlu menyesali apa yang sudah terjadi di masa yang lampau. Sekarang saya masih bisa berdiri, masih bisa berpikir gimana caranya supaya saya nanti suatu saat bisa mandiri, bisa seperti orang-orang normal lainnya. Meskipun banyak orang sekali yang mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai sebuah kekurangan fisik, mereka tidak melebihi apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang pada umumnya. Tapi saya ingin membuktikan bahwa sudah kekuatan manusia itu bukan di fisik, tapi di hati dan pikiran kita. Itulah kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Ya alhamdulillah, dengan berjalannya waktu yang dulu saya tidak terpikirkan, saya ini nanti sekolah, saya ini nanti mengenyang pendidikan mulai dari SD, SMP sampai SMA. Saya tidak punya bayangan seperti itu. Saya dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 7 tahun, saya itu hidup, tapi saya tidak merasa hidup. Karena apa? Karena teman-teman yang seusia saya waktu itu sudah bersekolah, sudah bisa baca tulis, bisa berhitung. Saya kemudian lagi umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sampai 10 tahun. Saya rasa saya mulai berpikir, kenapa kok mereka bahagia sekali dengan keadaan mereka itu. Belajar kelompok bersama, menghitung, menggambar, bernyanyi. Sedangkan saya ketika saya kumpul dengan mereka, saya merasa hanya sebuah figuran. Tahu sendiri kan apa itu figuran. Figuran itu kalau perlu ya dipunyakan, kalau enggak. Seperti itu. Saya merasa nggak punya teman. Ketika ada orang belajar kelompok, membaca tulis, saya hanya berusaha untuk bisa berbaur dengan mereka. Tapi apa daya? Apa yang mereka bahas, apa yang mereka kerjakan, saya tidak tahu. Saya buta, tidak tahu apa-apa. Saat itulah hati saya itu merontak sekali. Saya ingin sekolah, saya ingin bisa baca seperti mereka. Saya ingin sekali bisa menulis, membaca, menghitung seperti mereka. Akhirnya saya bersikeras minta dengan orang tua saya itu ketika umur 11 tahun. Saya minta kepada orang tua saya, meskipun orang tua saya itu sangat menolak sekali. Karena dengan keadaan saya seperti ini, mereka punya rasa khawatir yang sangat tinggi sekali ketika nanti saya sekolah dengan teman-teman diejek, dicemooh, tidak punya teman, nantinya gimana kalau sekolah, terus nanti kalau badannya gimana dengan teman-teman. Tapi saya nggak mau tahu tentang semua itu, saya nggak ada urusan tentang semua itu. Yang penting Bu, Pak,
saya mau sekolah, itu aja, titik. Nggak usah pikirkan nanti ketika saya punya teman atau enggak, ketika nanti saya diceboh diajak urusan belakangan. Yang penting saya sekolah, saya bisa baca, bisa tulis. Agar apa? Agar kedepannya nanti saya ini tidak menjadi mayat hidup. Dia nggak tahu hidup tapi nggak tahu apa-apa. Saya punya kekurangan fisik, masa mau punya kekurangan cara berpikir kurang itu saya nggak ada. Buta ilmu, ya itu saja apa pada saya. Lebih baik mati aja. Itu yang saya katakan pada orang tua saya. Kemudian dengan sangat-sangat keberatan orang tua tetap menyalahkan saya. Umur 11 tahun saya sekolah SD kelas 1 pun yang berbaur dengan teman-teman yang umur 6 tahun. Itu benar-benar saya tuh menyelesaikan dengan meskipun kedewasaan saya sudah ada, tapi ketika saya berbaur dengan teman-teman, saya berusaha untuk menjadi seperti mereka dulu, untuk menyelesaikan. Berjalannya waktu, ya yang namanya anak-anak wajar lah. Oh mengejek, oh, kamu kok gini, kamu tuh, itu saya anggap wajar sekali. Saya tidak bisa menyalahkan mereka karena umur 6 tahun kita itu wajar. Ya tak anggap sebagai gurauan, candaan atau apa. Saya nggak mau ambil pusing. Yang penting saya di sekolah, saya ingin menunjukkan bahwa otak saya tidak cacat, otak saya mampu berpikir, otak saya mampu berkreasi seperti orang-orang normal pada umumnya. Alhamdulillah saya dengan penuh semangat kelas 1 sampai kelas 6 saya selalu mendapat apresiasi yang bagus dari guru-guru saya. Meskipun dari teman-teman masih ada yang suka belajar, tapi saya enggak mengirukan, yang penting saya sekolah. Alhamdulillah setelah 6 tahun saya lulus SD umur 17 tahun. Ingin sekali rasanya setelah saya mengenyang pendidikan SD sampai kelas 6, saya kecanduan apa? Saya kecanduan pengen lebih banyak tahu lagi tentang ilmu pendidikan di luar sana seperti apa. Saya nggak mau hanya hanya pada batasan SD saja. Saya ingin ke SMP. Kemudian saya minta lagi dengan orang tua saya, dengan penuh harap, dengan penuh orang tua itu mengizinkan saya. Orang tua saya bilangnya seperti ini. Dulu kamu janji, yang penting kamu bisa baca, yang penting kamu bisa nulis, itu sudah cukup. Udah, nanti di rumah aja. Yang penting kamu sudah bisa baca. Tapi saya nggak mau, saya lebih penasaran lagi dengan ilmu pengetahuan yang begitu saya sangat gemari sekali ternyata. Banyak sekali pengetahuan di luar sana. Walaupun secara kasat mata saya belum pernah melihat langsung, tapi saya seenggaknya akan tahu tentang dunia. Dalam buku ini kan jendela dunia, jadi saya tahu. Walaupun saya belum pernah keliling Indonesia, tapi saya tahu ya Indonesia seperti yang saya tahu dari ilmu. Makanya saya penasaran lagi, saya kepingin sekolah lagi. Kemudian alhamdulillah Allah memberi saya jalan, saya sekolah lanjut SMP. Sama dengan penuh tekanan dari teman-teman yang memang teman-teman kan tidak seusia dengan saya. Saya umur 17, mereka baru umur 12 tahun. Saya tetap nggak mau ambil pusing, tapi saya tetap belajar. Dari kelas 1 sampai kelas 3 saya alhamdulillah dapat juara terus. Saya tambah semangat lagi. Kemudian kemudian saya lulus SMP. Nah inilah masa-masa yang membuat saya itu ingin sekali mandiri, tapi bukan di lingkungan keluarga, tapi saya ingin melatih diri saya untuk mempunyai sebuah keterampilan waktu itu. Waktu itu mau saya ingin berangkat ke Bandung, tapi orang tua saya memang sangat-sangat tidak mengizinkan sekali karena rasa khawatir dan mungkin mereka terlalu sayang dengan saya tidak diperbolehkan. Kemudian saya mondok sampai 1,5 tahun, kemudian saya melanjutkan lagi sekolah. Waktu itu mau sekolah di SMA 2, tapi karena keterbatasan fisik sekolah tidak menerima saya karena nantinya takutnya merepotkan guru-guru, merepotkan teman-teman. Oke, tidak apa-apa. Terus kemudian saya melanjutkan di paket C. Yang penting saya punya pengetahuan di ilmu SMA.
Umur 23 saya baru tahu dunia luar. Baru tahu yang namanya alun-alun Kudus. Baru yang tahu namanya hiburan dunia malam seperti pasar malam. Pokoknya sebatal. Umur 23 saya baru tahu, oh ternyata begitu indahnya dunia luar ya. Yang saya sama ini tidak hanya tahu dengan suara-suara mereka, ada tontonan ini, tontonan itu. Saya hanya senang mendengar. Saya tidak mampu untuk berlari kepengen melihat, itu hanya sebuah impian saja. Tapi alhamdulillah saya punya teman yang sangat-sangat peduli dengan saya. Saya diantar dikelilingkan Kudus. Ini namanya alun-alun, yang namanya kuliah semua tonton saya dijajan semua. Di saat itulah saya ingin belajar yang namanya ingin belajar mencari uang, itu gimana caranya. Kemudian saat saya ditemukan oleh teman-teman saya. Teman-teman saya itu memberi motivasi saya itu bukan dengan kata-kata, tapi langsung dengan tindakan. Waktu saya bilang, ini nanti ke depannya saya gimana ya, dan keadaannya seperti ini, ijazah pas-pasan, pabrik mana yang mau menerima. Misalkan saya tidak punya titel apa-apa, kalau misalkan saya di dunia perdagangan, saya belum tahu cara tata cara dagang gimana. Kemudian saya mulai down lagi, kemudian saya dibandingkan teman saya yang ditunjukkan kepada orang-orang yang lebih kurang daripada saya. Waktu itu saya istilahnya diajak ke alun-alun, tepatnya di lampu merah. Di situ ada seorang pengemis yang punya kaki satu. Teman saya cuma bilang gini, Mas Soleh, coba lihat orang itu aja. Kemudian saya menangis. Itu yang nggak punya kaki satu bisa bekerja, bahkan kerjaan yang seperti ada dia melakukan. Kamu merasa mempunyai sebuah pemikiran yang lebih dari dia, seharusnya kamu bisa. Akhirnya saya kursus sekolah dagang. Waktu itu saya sekolah dagang. Dagang yang pertama saya ikuti adalah aksesoris service. Saya mulai menekuni gimana cara menjadi grosir. Saya sering dengan orang tua memberi modal kepada saya, kemudian saya lakukan. Saya memodali teman-teman dan teman-teman menjalankan. Saya hanya sebagai pendatang saja. Tapi alhamdulillah penuh dengan kegagalan. Saya gagal. Teman yang saya percaya, teman yang saya yakini adalah teman malaikat yang dikirimkan Tuhan kepada saya. Tapi entah karena permasalahan apa teman ini tidak pernah cerita. Waktu itu yang biasanya modal saya titipkan, biasanya buat belajar seperti biasanya, itu dibawa entah kemana. Sampai sekarang saya pun tahu rimbanya di mana. Itulah di saat saya tuh jatuh, benar-benar jatuh ketiban tangga. Sekali. Orang tua semakin berpikir, ini sudah saya usahakan tapi tidak gagal. Karena apa? Karena memang kurang pengalaman. Tapi saya ambil posisinya, jadi saya tahu, oh ternyata perdagangan di luar sana itu sangat-sangat keras sekali persaingannya, saling sikut menyikut, saling menolong dan belakang. Ternyata saya baru tahu kerasnya mencari uang di luar sana seperti itu. Kemudian saya jatuh, kemudian saya baru mengenal yang namanya bisnis multi level marketing. Waktu itu saya termotivasi dan bisnis X yang tidak mungkin saya sebutkan. Kemudian saya dari pendidikan bisnis X tadi, saya mengenal motivator sangat luar biasa sekali. Mereka semangat, ada yang nggak punya kaki sama sekali, ada yang nggak punya tangan, mereka masih bisa bekerja, mereka masih bisa sukses. Apalagi saya, walaupun dengan keadaan seperti ini, saya masih punya tangan, saya masih punya kaki, saya pasti bisa seperti mereka. Ya, kemudian saya belajar, saya buktikan, saya kenal PT MIS ini. Kemudian saya penuh dengan keyakinan saya itu pasti bisa. Karena ya apa? Karena bisnis ini adalah bisnis gotong royong.
jamaah, rombongan, saling bahu membahu, saling tolong menolong. Kalau seandainya bisnis ini mengedepankan individual, gak mungkinlah saya sudah seperti ini. Gak mungkin saya bisa melakukan komisi, gak mungkin saya punya jumlah yang sangat luar biasa sekali. Rekan-rekan kerja saya yang senantiasa menemani saya tiap hari, mereka membantu saya, mendorong saya bersemangat lagi. Saya pastikan insya Allah awal 2016 saya reward pasti. Ya, dari teman-teman rekan-rekan kerja sekalian, kalau menurut Anda bisnis ini adalah bisnis yang sangat luar biasa sekali, bisnis yang sangat mudah bagi saya. Kok Anda ada yang mengeluh tentang mengerjakan bisnis PT MIS ini dengan keluhan, dengan sebuah nggak semangat, katakanlah ada yang selalu ada yang down, itu secara tidak langsung Anda mengakui bahwa kemampuan Anda di bawah saya. Ya, saya harap setelah sedikit cerita tentang kehidupan saya, Anda semua, saya harapkan pasti lebih bisa dan pasti sukses. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf sekali. Sahar kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, boleh saya bertanya? Bentar, saya tak tanya dulu. Ya, kembali. Iya, mohon maaf sekali. Bisnis ini kan membutuhkan kekuatan fisik ya. Seorang Bang Soleh, bagaimana cara Bang Soleh membangun usaha ini dengan keterbatasan fisik seperti ini? Bisa diceritakan sama teman-teman kami, Pak? Mungkin teman-teman Bang Soleh. Ini Pak Arif tadi mengatakan bahwa bisnis PT MIS ini jika kita mau melakukan butuh fisik. Mungkin ada yang berpikir seperti ini. Memang yang namanya sales itu pasti riwa-riwi kesana kemari dengan penuh semangat, gerakan dengan tanpa gerakan online pun kalau semangat mereka pasti melakukan terus melakukan. Tapi bagi saya pribadi ini bukan bisnis yang sepenuhnya menggunakan fisik, tapi ini adalah bisnis informasi. Informasi butuh fisik gak? Katanya informasi butuh fisik gak? Yang dibutuhkan apa? Komunikasi. Selain itu akal, kecerdasan kita gunakan. Akal ini adalah anugerah yang paling luar biasa dari Tuhan. Ya. Kalau Anda di sini tidak melakukan, berarti tidak bisa melakukan dan merasa ini berat.